selalu lidahku memuji namanya, puji namanya. Ingin selalu lidahku puji namanya yang benar, riuh nyanyian baginya, puji Yesus Maha Besar. Puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar. Puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Bagiku indah namanya, bagiku indah namanya, puji namanya yang besar, penghibur hati yang duka, puji Yesus Maha Besar. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar. Puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar. Puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Puji Yesus Maha Besar. Amin, puji Tuhan. Ya, mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberkati kami di pagi hari ini dengan semangat yang baru, di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Mengikuti seluruh kehendak-Mu adalah kerinduan kami yang terbesar ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini sebagai momentum prima bagi kami untuk menyatakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami datang bersyukur kepadamu, kami datang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap fokus untuk menyimak dengan baik apa yang Tuhan ajarkan bagi kami dari setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, diberkati semua orang-orang percaya-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur. Ya, kemarin kita sudah menyaksikan, melihat dari Kisah Para Rasul 17, bagaimana Rasul Paulus begitu bersemangat ya Bapak Ibu Saudara, menyampaikan kebenaran Kristus ketika dia melihat di tempat-tempat di mana dia melayani, mereka orang-orang itu khususnya yang ada di Athena ya, mereka sangat bersemangat Bapak Ibu Saudara, bersemangat untuk melakukan peribadahan mereka. Tetapi Paulus mendapati ada tulisan di tempat ibadah atau di kuil-kuil penyembahan mereka, ada satu pernyataan yang menjadi dasar keyakinan dari orang-orang Athena yang menyebutkan kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi mereka mempersembahkan persembahan mereka, pujian mereka, dan segala apa yang mereka lakukan kepada Allah yang tidak dikenal. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kemudian kita lihat Paulus membawa suluh, membawa terang pada mereka. Paulus katakan, justru aku datang untuk memberitakan kepada kamu Allah yang tidak kamu kenal, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa-dosamu dan yang membenarkanmu dan yang menguduskanmu, dan dia bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepadamu. Itu yang dikatakan Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pemberitaannya. Jadi Rasul Paulus itu mengarahkan kekeliruan mereka, sasaran penyembahan mereka yang keliru itu, Bapak Ibu Saudaraku, dikoreksi oleh Rasul Paulus dengan mengarahkan mereka kepada dasar pengharapan semua orang saat ini, yaitu untuk supaya percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati berkorban di atas kayu salib. Karena dengan pengorbanannya itulah maka semua manusia ditebus dari segala dosa dan kesalahan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus itulah maka terbuka harapan bagi semua orang saat ini untuk mengenal Allah yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita mengikuti cara pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, karena kepada Rasul Paulus lah Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang telah dipermuliakan, itu berfirman lagi kepada dan melalui hambanya Rasul Paulus, dan itu disampaikan kepada kita umat bangsa lain atau dari semua bangsa, bahwa pengenalan akan Allah saat ini adalah menerima apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu pengampunan akan segala dosa yang telah dikaruniakannya kepada semua orang, dan semua orang yang percaya mendapat bagian di dalam kehidupan dan kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan lanjutkan lagi ya untuk mendalami, ya kita mengelaborasi lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4 itu menjadi satu perhatian yang serius bagi kita, karena ini mempunyai memberikan suatu bobot yang besar ya di dalam pengenalan kita akan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini dan bagaimana kita bersikap kepada setiap apa yang ditampilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan sekali lagi Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 ini. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi itulah keadaan orang-orang Galatia ini sebelum berjumpa dengan Rasul Paulus. Mereka itu benar-benar hidup di dalam semangat penyembahan berhala. Jadi hidup yang sangat sia-sia, dikuasai, dikendalikan oleh roh-roh penguasa di udara, roh-roh jahat, ya. Dan apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang di luar daripada iman. Nah, tetapi sesudah mereka berjumpa dengan Rasul Paulus, di ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi bagi saya pribadi sangat menarik Bapak Ibu Saudara,
perkataan Rasul Paulus ini, yaitu ya roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Itu satu perkataan yang sangat inspiratif, yang sangat mendalam untuk kita bisa mengetahui gambaran daripada ya kepercayaan atau keyakinan di luar daripada kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus yang menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Paulus mengatakan itu adalah keyakinan yang bersumber daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris disebut sebenarnya adalah pengemis, gitu ya. Roh-roh dunia pengemis. Nah, bagaimana pengemis Bapak Ibu Saudaraku? Karena dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain, tetapi hanya merasa kekurangan dalam segala sesuatu. Ya, dia hanya mengharapkan pertolongan daripada orang lain dan dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibagikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda dengan roh yang kita peroleh, yang kita miliki, yaitu Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kekayaan yang ada di dalam Kristus, yang memberkati hidup kita dan yang mengangkat derajat daripada kehidupan kita, sehingga kita selalu didorong untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita terima daripadanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Jadi di sini Rasul Paulus menegur dan mengoreksi bahkan dengan keras. Dia menegur daripada jemaat Galatia, jangan semangatmu itu ya semangat yang salah, yang keliru. Jangan memberikan sesuatu lagi kompromi kepada masa lalu yang sudah diselesaikan, melainkan biarlah semangatmu ya dipancarkan, dinyatakan dan digerakkan semata-mata untuk melakukan sesuatu yang berguna buat Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya mengajak kita lagi untuk melihat deskripsi daripada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ya, yang selalu menuntut Bapak Ibu Saudaraku untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk melayani orang lain, tetapi menuntut untuk dirinya sendiri, yaitu kemauan yang tidak terkendali, ya. Nah, mari kita lihat dulu di dalam pengalaman Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia adalah contoh. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, jadilah seperti aku, sebagaimana aku telah meneladani Kristus. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita coba lihat lagi ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 lagi. Kemarin kita sudah lihat di bagian yang pertama. Kita lihat lagi di bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, merupakan lanjutan dari pengalaman Paulus bagaimana menghadapi orang-orang yang pada saat dia melayani, ya orang-orang yang tidak mengenal Allah itu sangat bersemangat, ya sangat bersemangat Bapak Ibu Saudaraku, tetapi semangat mereka itu diarahkan kepada objek yang keliru, ya. Nah, di sini Rasul Paulus mengoreksi mereka dengan memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Paulus tidak mengajarkan kepada mereka hal-hal yang lain selain daripada memperkenalkan Yesus Kristus dan kebenarannya, karena hanya itu yang dapat mengubah ya keadaan orang-orang yang keliru dalam semangatnya dan mengarahkan kepada yang berguna di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17. Ya, Kisah Para Rasul 17 ini masih lanjutan daripada penjelasan Rasul Paulus kepada
orang-orang yang berusaha menghalang-halangi pemberitaan kabar baik yang disampaikannya, ya. Nah, kita lihat di ayatnya, kita lihat lagi dari ayatnya yang ke-22 ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita baca ya, Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, ini adalah tempat daripada orang-orang Athena berkumpul sebagai dikatakan sidang rakyat untuk menyelesaikan sesuatu masalah di tengah-tengah masyarakat ya, Areopagus, dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi Paulus itu tahu membedakan ya, tahu persis membedakan dan mengerti ya, jalan pikiran orang-orang ini adalah keliru ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi untuk kita bisa mengoreksi atau memberikan masukan kepada orang lain ya, supaya jadi benar, kembali kepada kebenaran, kita harus tahu membedakan dengan baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, jadi di sini Paulus katakan mereka sangat beribadah ya, sangat sungguh-sungguh giat untuk dikatakan untuk memuji-muji, menyatakan keyakinan mereka. Jadi sungguh dari penampilan luar secara lahiriah Bapak Ibu Saudaraku ya, ekspresi mereka itu ya bolehlah seperti memberikan kekaguman gitu ya. Ya, seperti mempesona cara mereka mengekspresikan keyakinan mereka, tetapi Paulus tahu persis bahwa itu dikatakan ditujukan kepada dewa-dewa ya, bukan kepada Yesus Kristus. Jadi dia tahu persis seperti apa penyembahan kepada Yesus Kristus dan seperti apa yang bukan ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, orang-orang Athena ini karena sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, Bapak Ibu Saudara, jadi mereka itu membuat satu pernyataan yang bisa dikatakan jujur juga, tetapi jujur tapi masih dalam kebodohan begitu ya. Jadi jujur saja tidak cukup, tapi jujur dalam kebenaran. Itu yang sangat penting. Nah, mereka ini jujur tapi masih dalam kebodohan gitu ya. Di mana kebodohannya? Mereka membuat suatu tulisan arah daripada penyembahan mereka adalah kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, jadi mereka menyembah yang tidak mereka kenal, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita, tentu saja kita menyembah apa yang kita kenal, yaitu Tuhan yang kita nyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan di situ, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Paulus menyatakan bahwa mereka harus mendengarkan. Mereka jangan curiga. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka jangan a priori. Ya, mereka jangan prejudis, jangan dipenuhi dengan prasangka buruk dulu. Dengar dulu baik-baik. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara? Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, jadi Paulus mengatakan justru itu, pengharapan itu yang harus kujelaskan kepadamu. Ya, supaya penyembahanmu itu, semangatmu itu yang luar biasa jangan menjadi sia-sia. Ya, semangat saja tidak cukup, tapi semangat harus disertai dengan pengertian yang benar. Amin. Dan itu sudah Paulus katakan di dalam Roma pasal 10. Ya, Paulus katakan, aku berdoa supaya mereka diselamatkan, sebab mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan ujung-ujungnya itu adalah sesuatu yang merugikan dan tidak ada artinya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus
dengan penuh semangat, dengan pengertian yang benar. Ini yang sangat luar biasa. Ya, Paulus mengasihi mereka. Ya, Paulus ingin supaya orang-orang di Athena ini jangan mereka bersemangat untuk menghabiskan hidup mereka. Semangat mereka hanya untuk berbangga dengan sesuatu yang tidak diperhitungkan Tuhan, dan itu merupakan satu kerugian yang sangat besar dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 24 dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia Allah itu yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Tuhan itu tidak tinggal di bangunan yang dibangun dengan tangan manusia, di batu-batu, di gedung-gedung. Tuhan tidak tinggal di situ Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau orang Yahudi pernah mengetahui bahwa Tuhan itu memilih dan menjadikan tempat seperti bait Allah yang dibangun oleh Salomo, di mana Allah berdiam di sana, di sana ada ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana mereka mempersembahkan segala persembahan mereka dan Tuhan bisa ditemui di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda dengan saat ini. Sesudah Yesus Kristus datang ke dunia ini dan Dia sebagai firman yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia, dan Dia menyelesaikan segala pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan sesudah Dia mati, dikuburkan dan bangkit naik ke surga, saat ini penyembahan kepada Tuhan yang benar adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dan itu berarti di dalam diri manusia itulah Tuhan berdiam. Tuhan menyucikan manusia Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tanah suci, kota suci saat ini. Yang ada adalah manusia yang disucikan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Karena orang Israel, bangsa Israel, di mana kepada mereka dijanjikan tanah suci, yaitu tanah Yerusalem, tanah Kanaan. Dan bukan itu sekarang tempat pusat penyembahan atau pusat perhatian untuk mengenal Allah yang benar. Tetapi saat ini ada firman Allah yang menjadi terang dan menjadi pusat daripada pengenalan akan Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan, jangan kamu berpikir bahwa Tuhan itu mendiami, tinggal di dalam kuil-kuil atau batu-batu atau gedung-gedung yang dihiasi, yang dibuat oleh tangan manusia. Tidak. Tetapi Roh Kudus sekarang ini berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya, dan Roh Kudus itu menjadikan setiap tubuh daripada orang yang percaya itu sebagai baitnya. Jadi Paulus katakan, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Disitulah Roh Kudus berdiam untuk mengubah hidup kita sebagai tubuh Kristus, untuk mengalami segala sesuatu berkat dengan kekayaan yang berlimpah yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan lagi di situ, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua manusia, kepada semua orang. Jadi jangan menempatkan Tuhan itu seperti Dia melayani Tuhan karena Tuhan itu kekurangan. Dia tidak kekurangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tak terbatas, Dia maha kuasa, maha tahu, maha adil, dan maha segalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu pengenalan akan Allah yang benar akan menjadikan kita juga mempersembahkan atau melakukan penyembahan kita dengan cara yang benar, yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di ayat 26 dikatakan, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim
bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia, di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Luar biasa ya. Rasul Paulus benar-benar menyatakan eksistensi daripada Allah itu. Jangan memindahkan ya harapan dan keyakinan kepada objek-objek yang dibuat oleh tangan manusia, ya, yang diciptakan oleh manusia. Betapapun kecanggihan, kepintaran dengan segala sesuatu begitu menarik ya, dengan buatan teknologi yang sangat luar biasa ya, memudahkan semua orang untuk mencapai tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memperingatkan, jangan berpikir bahwa itu adalah merupakan sasaran untuk mengenal Allah dan untuk menjadikan orang-orang yang menghabiskan segala tenaga, segala energinya ya untuk melakukan semuanya itu, seolah-olah itu adalah menjadi pusat perhatian pada akhirnya tujuan manusia hidup dan diciptakan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Rasul Paulus sudah mengingatkan kita dengan hikmat surgawi, hikmat daripada Yesus Kristus ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita mempunyai jalur ya pengenalan. Sementara kita ada di dunia ini, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita, Dia memberikan pimpinan terang kepada kita. Ada firman-Nya yang mutlak bagi kita untuk bisa berinteraksi, untuk membangun hubungan pergaulan dengan Tuhan, ya, bukan karena terutama dengan pengamatan indera kita, dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Bukan itu yang paling utama, ya, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja Bapak Ibu Saudara kita kagum, ya, seperti yang Paulus katakan di sini, dengan segala ciptaan kesenian, perak, dan segala sesuatu keahlian yang dibuat oleh manusia. Ya, bisa saja artinya kita juga menghargai, menganggap itu adalah sesuatu yang baik. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, fokus kita tidak ke sana. Ya, kita akan jatuh kepada suatu spirit penyembahan berhala, karena daging itu sangat licik, keinginan daging itu sangat licik untuk membenarkan dirinya dengan segala keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu hati kita harus terus fokus kepada apa yang ditentukan oleh Allah saat ini sebagai faktor pembeda, ya, faktor yang membedakan bagaimana kita mengerti, ya, seperti apa yang Allah inginkan untuk kita menyatakan di dalam kehidupan kita ini, bahwa kita benar-benar mengenal Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Yaitu dengan kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya adalah sumber inspirasi atau sumber firman Tuhan. Alkitab adalah disebut itu adalah nafas Allah, nafas Tuhan, ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah yang menghidupkan kita, ya, sehingga kita mengerti di dalam roh dan pikiran kita, roh dan juga jiwa kita, ya, itu akan ya dimotivasi dengan semangat yang benar, karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 30 dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. 31, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti apapun ya, circular reasoning ya, bagaimanapun dalam pertukaran pikiran, pertukaran informasi, dalam debat atau adu argumentasi, apapun Bapak Ibu Saudaraku yang disampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun mendeskripsikan tentang pengharapan di dalam Kristus Yesus, apapun yang kita sampaikan di dalam pemberitaan kita, seperti apa cara kita berbicara, ya, kefasihan kita berbicara, kepintaran berbicara, ya, mempresentasikan tentang Yesus Kristus, kalau tidak dikaitkan dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, itu semuanya sia-sia. Ya, jadi semuanya itu hanya, Paulus katakan, itu dongeng yang membawa manusia kepada hal-hal yang menjadikan imajinasi manusia itu menjadi sangat liar kalau tidak ditaklukkan. Ya, pengertian setiap orang itu kalau tidak ditaklukkan, pemikiran-pemikiran, perspektif dan pendapat segala sesuatu, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, kalau tidak ditaklukkan kepada suatu fakta kebenaran tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu tidak mendapat suatu nilai ya di hadapan Tuhan, tidak dihargai, karena itu tidak terhubung dengan kebenaran Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat menarik ya, sangat luar biasa ya, supaya pada akhirnya rasa kagum kita dengan segala sesuatu pengalaman yang ada di dunia ini, yang kita terima, yang kita perjuangkan, yang kita alami, yang kita amati, Bapak Ibu Saudara, proses kehidupan yang kita jalani, keberhasilan-keberhasilan, segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, melewati penderitaan, melewati pencobaan, melewati ujian, ya, segala kebahagiaan, segala kesuksesan yang kita alami, yang kita amati di sekeliling kita, kiri kanan, depan belakang, ya Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu itu harus kita maknai dan harus kita fokuskan bahwa kita pada akhirnya adalah menyatakan pengakuan kita hanya menyatakan semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, bahwa kita sangat bersyukur, berterima kasih, berbangga di dalam Tuhan kita mengenal Yesus dan menyembah Dia. Oleh karena kebangkitannya, Dia bangkit dari antara orang mati dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan saat ini kita menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Yesus Kristus yang hidup di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, menyertai kita dan hidup selamanya. Dan suatu saat Dia juga akan datang untuk membawa kita ke dalam surga yang kekal, dan kita akan menikmati kehidupan untuk selama-lamanya yang sangat berbeda, yang tidak akan sama lagi seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus itulah peristiwa ya, sumber pengetahuan yang terbesar ya, yang pernah diperlihatkan oleh Allah atau yang pernah dinyatakan oleh Allah di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak ada yang lebih besar daripada peristiwa ya, yaitu di mana anaknya yang tunggal Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, dan Dia mati dan pada hari yang ketiga harus bangkit. Bapak Ibu Saudaraku, karena apa? Karena tidak ada manusia seperti Yesus Kristus ya. Ya, semua orang yang hidup di sejarah, sepanjang sejarah kehidupan manusia, apakah mereka nabi, apakah mereka rasul, apakah mereka raja, apakah mereka orang yang berkuasa, yang dikagumi, yang bisa membuat mujizat, segala sesuatu di zaman di mana mereka hidup, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka sudah mati, mereka tidak bisa membangkitkan diri mereka. Ya, betapapun sangat dikagumi tokoh-tokoh dunia, para pejuang, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, pejuang-pejuang hak asasi manusia dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya,
pejuang-pejuang kemerdekaan dan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, siapapun mereka, kalau mereka sudah meninggal, mereka sudah mati, meninggalkan dunia ini, mereka tidak mempunyai satu kemampuan untuk membangkitkan diri mereka dari kematian. Maut berkuasa atas hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku, tapi Yesus Kristus Tuhan kita, amin, Dia hanya bisa ditahan dalam 3 hari. Dan tidak boleh lewat dari 3 hari, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan Dia harus bangkit karena Dia adalah Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan penyembahan-penyembahan orang-orang beragama di dunia ini tanpa mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mengatakan tanpa kepercayaan itu mereka pasti binasa. Karena dosa akan tetap berkuasa atas hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini menjadi sebuah pendorong motivasi bagi kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, amin. Bukan untuk menjadi bersombong diri. Dan bukan untuk menjadi berbangga atas diri sendiri. Dan ini mendorong kita untuk semakin mengasihi orang lain, amin. Karena Yesus Kristus mati disalibkan untuk menyatakan kasih Allah yang sempurna. Dan kasih Allah yang sempurna itulah yang sekarang menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita mau agar semua orang tahu, ya, kita rindu agar semua orang mengenal Yesus Kristus dengan kasih yang sempurna dan bukan hanya sekedar beragama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Paulus sudah memperingatkan itu, ya, Saudaraku, karena semua orang, ya, dengan segala pikiran dan kecerdasan mereka bisa menciptakan segala sesuatu yang mungkin membuat mereka merasa nyaman, ya, menciptakan comfort zone di dalam kehidupan mereka. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa, ya, itu adalah trik penipuan pekerjaan daging. Dan Paulus sudah menyatakan satu-satunya untuk bisa mengkonfirmasi, ya, satu-satunya cara untuk melihat tanda di dalam kehidupan kita ini bahwa kita ini masih benar-benar mengenal Yesus Kristus adalah kalau kita mempunyai perhatian kepada sebuah berita, ya, berita yang termulia, berita yang ditebus oleh darah Kristus dengan sempurna, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semua orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena itu di Kisah Para Rasul 20 itu, ya, coba kita lihat di Kisah Para Rasul 20 itu, disitulah Paulus menyatakan apa, ya, tujuan pelayanan dia dan apa misi yang pertama dan yang terakhir daripada Rasul Paulus yang dipercayakan Tuhan kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan dia tidak bergeming, dia tidak sedikit pun terguncang, tidak ragu dan tidak menyimpang dari visi, ya, yang diberikan oleh Tuhan, visi dan misi yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak terombang-ambing dan dia tidak bisa dikelirukan, tetapi dia secara konsisten, dia tidak labil, dia stabil, dan dia terus, Bapak Ibu Saudara, fokus kepada apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya sejak semula. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi dia, ya, sampai garis finish, ya, sampai pada final hidupnya di dunia ini, dia tetap, ya, melihat bahwa itulah yang menjadi tugas yang harus dia selesaikan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena ini adalah bagian daripada pernyataan Rasul Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus, dan dia tahu bahwa akhir dari kehidupannya, dia akan mengakhiri kehidupannya di dunia ini, tetapi dia tidak bingung, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia sangat clear menyatakan dari awal dia mengenal Yesus Kristus, bertemu dengan Yesus Kristus, sampai pada akhirnya dia tahu, ya, bagian-bagian proses hidup yang dia jalani, bagaimana pelayanannya, dan di mana titik kulminasi puncak
daripada perkenanan Tuhan adalah di dalam pernyataan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 ini. Saya baca mulai dari ayat 22 ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana karena penolakan daripada orang-orang Israel kepada Paulus, ya. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bukan karena kasih Kristus yang sempurna, yang tidak terbatas, yang menguasai hati Rasul Paulus, tidak mungkin dia, Bapak Ibu Saudaraku, mau menghadapi atau mau menghabiskan hari-hari kehidupannya. Dia katakan bahwa yang saya tahu adalah bahwa ancaman dari orang-orang yang tidak mengenal Allah itu akan terus dihadapi, dan itu akan menjadi bagian dari proses bagaimana Paulus menjalani kehidupan di dalam pelayanannya kepada memberitakan Injil Kristus. Tapi dia menyatakan sikapnya di ayat 24, dan dia katakan di situ ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Jadi ada suatu Bapak Ibu Saudaraku, satu garis, ya, dikatakan di situ mulai dari titik 0 sampai akhir, ya, mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, yaitu untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus sejak dari titik 0, dia mengenal Yesus Kristus, dia tahu apa yang harus dilakukannya, dan dia tahu kemana dia harus pergi, dan dia tahu kemana arah hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Amin. Itu sangat clear Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sampai mencapai garis finish, dia katakan harus menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya kepada Paulus lagi, sekarang kepada kita tugas ini diberikan, dipercayakan, maka kita juga mengkonfirmasi, ya, mengkonfirmasi pelayanan kita, perjuangan kita, semangat kita adalah sama seperti yang diterima oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tubuh Kristus, yaitu menyaksikan, ya, kebenaran tentang Injil kasih karunia Allah, berita tentang salib Kristus, kematian dan kebangkitannya, kemenangannya, mengalahkan kuasa dosa, ya, supaya setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, misi, visi misi yang mengkonfirmasi seseorang atau satu kelompok atau satu gereja yang masih dikatakan itu adalah, ya, orang kumpulan daripada orang-orang yang benar, orang-orang yang betul-betul mengerti tentang kehendak Tuhan, adalah apabila mereka, ya, masih tetap konsisten mempunyai perhatian kepada berita yang paling utama dan yang pertama, ya, yaitu adalah berita tentang salib Kristus, ya, di mana di atas kayu salib itu Yesus berkata, ya, sudah selesai. Di situ dia menyelesaikan segala sesuatu, penghalang bagi kita, bagi manusia untuk bertemu dengan Allah, sebab Yesuslah yang menggantikan kita. Dia dijadikan, ya, menjadi pengganti kita untuk menerima hukuman, ya. Dia harus rela mengorbankan dirinya, tubuhnya dan darahnya dicurahkan, dan bahkan nyawanya dikorbankan untuk menebus hidup kita, menebus segala dosa kita, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memperoleh kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari maut, dan supaya kita bebas mengekspresikan, ya, bagaimana kita melayani Allah yang benar. Amin. Melayani Tuhan yang benar di dalam kasih karunia-Nya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat satu ayat bagian terakhir yang menjadi penutup bagi kita pada pagi hari ini,
kita bertanya, apakah benar kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan Rasul Paulus dengan berpegang pada visi misi yang dia terima dari Tuhan Yesus sejak awal dan sampai akhirnya, apakah dia mencapai garis finish, apakah dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan benar, ya, dan sukses Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4, ya, ayatnya saya membaca di ayatnya yang ke-6, mulai dari ayat 6, 2 Timotius pasal 4. Ya, jadi ini adalah ayat firman Tuhan yang banyak orang yang menjadikan ini sebagai ayat firman favorit mereka. Ya, bagus juga, tapi apakah mengerti? Ya, apakah mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini atau bagaimana? Ya, kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayatnya yang ke-6, ayat 7 dan 8. Ya, Paulus mengatakan kepada Timotius, ya, sebab dia pada saat itu sudah berada di dalam penjara, ya, di Roma sebagai tahanan untuk membuktikan bahwa Rasul Paulus tidak takut dengan ancaman, ya, tidak takut dengan penderitaan, dan tidak takut dengan manusia, dia hanya takut kepada Tuhan saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan dia menyatakan di ayatnya yang ke-6 untuk memotivasi Timotius, yaitu pelayan muda, ya. Dia katakan di ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus di penghujung daripada pelayanannya, di penghujung daripada hidupnya. Dia sudah tua, ya, dan dia tahu bahwa dunia ini juga harus diakhiri, ya. Harus pergi juga pada akhirnya dari dunia ini. Tapi dia sadar betul, Bapak Ibu Saudara, kemana dia pergi dan bagaimana dia telah menjalani kehidupannya di hadapan Allah. Dan semuanya, pikirannya, perasaannya dikuasai semata-mata oleh keyakinan akan perkenanan Tuhan. Amin. Sebab sebelumnya di kitab Filipi juga, Paulus sudah menyatakan kepada jemaat Filipi, sementara dia di dalam penjara, dia mengatakan, ya, bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat-ayat firman Tuhan yang sangat banyak orang memfavoritkan ayat itu, ya, dan ditulis di batu nisan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan mereka ingin dikenang dengan pernyataan-pernyataan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Ada satu lagi, Bapak Ibu Saudaraku, yang kita baca di ayat 7 yang sangat menarik dan banyak orang memfavoritkan ayat ini. Ya, di batu nisan mereka, ya, keluarganya menuliskan ini. Ya, orang-orang yang sudah meninggal. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke makam-makam orang-orang beragama Kristen, ada yang menuliskan ayat-ayat ini di batu nisan mereka. Ya, jadi keluarganya menuliskan itu sebagai satu kenang-kenangan untuk menyatakan bahwa orang yang meninggal itu telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat baik, tapi kita harus mengertilah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah berkaitan dengan, ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 24, bahwa dia mencapai garis akhir sampai akhirnya karena dia sungguh-sungguh memelihara komitmen untuk memberitakan terus Injil kasih karunia Allah. Ya, apakah Bapak Ibu Saudaraku semua orang melakukan mengevaluasi hidupnya dengan kebenaran itu atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus itu, ya, menyatakan setiap perkataan yang diberikan Tuhan kepadanya adalah secara konsisten, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, secara harmonis dan tidak ada yang bertentangan.
Dan dari awal dia katakan bahwa ya, aku dipercayakan oleh Tuhan sejak awal. Aku mengenal Kristus adalah tugasku adalah untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Dan dia katakan sampai akhir, dan dia berhasil Bapak Ibu Saudaraku mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir. Dan apapun ya penderitaan, bahkan sampai penjara pun, dia katakan ya Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak akan menyangkal, ya, dia tidak akan mundur semangatnya, ya, dia tidak akan mencari dalih alasan apapun ya untuk lari dari ya panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan bukan hanya kepadanya, kepada kita juga sekarang ini, yaitu bagaimana memberitakan Injil kasih karunia Allah adalah merupakan konfirmasi ya yang paling besar bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pelayan, bagi semua umat Tuhan, orang-orang yang percaya harus mendukung pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini sebagai bukti bahwa kita mengerti bahwa tujuan hidup kita sudah clear, sudah jelas. Kehidupan kita bersama adalah semata-mata untuk menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Amin. Dan Paulus, Bapak Ibu Saudara, berhasil. Dan Paulus katakan, ya, semuanya sebagaimana aku ada saat ini, bukan karena kekuatanku, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diriku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 8 dikatakan di situ, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang merindukan penyataannya, ya, yang merindukan di mana Yesus Kristus sudah menyatakan kasih karunia-Nya. Semua yang merindukan itu, semua yang rindu untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran tentang pengertian tentang pengharapan yang utuh ya di dalam Kristus Yesus, dikatakan Paulus tahu apa yang Tuhan sediakan kepadanya, baginya. Amin. Ya, mahkota kebenaran dikatakan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia, tetap konsisten setia kepada tugas pemberitaan kabar baik, yaitu Injil keselamatan yang Tuhan percayakan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya bagi Rasul Paulus, bagi kita juga, untuk kita juga Tuhan menjanjikan mahkota kebenaran itu. Apabila apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, itu bukan datang dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara. Karena ada sesuatu yang kita perjuangkan bersama-sama dengan Kristus di dunia ini, dan itu bukan menurut kehendak diri kita sendiri, tapi ini adalah sungguh-sungguh menurut panggilan Yesus Kristus kepada kita sebagai orang percaya, sebagai gereja tubuh Kristus. Kita harus mengerti, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebersamaan kita di dalam pelayanan kita bukan ditujukan kepada hal-hal, mencapai hal-hal yang duniawi, supaya kita tampil di dunia ini, berlomba, bertanding secara duniawi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, bukan itu merupakan akhir daripada, ujung daripada perjuangan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi akhir daripada perjuangan kita dan awal daripada perjuangan kita adalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus bersama-sama mendukung, memberitakan tentang berita keselamatan, kepastian keselamatan. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga, tapi kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus dimiliki oleh setiap orang yang percaya saat ini. Dan oleh karena Yesus Kristus sudah mati dan dikuburkan dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi motivasi terbesar, yang membangkitkan semangat yang terbesar bagi setiap orang untuk bisa dikatakan bahwa penyembahan mereka sangat bernilai di hadapan Allah. Amin. Roh Kudus mengerjakan, Roh Kudus melakukan karya yang besar di dalam kehidupan Rasul Paulus, dan sekarang di dalam kehidupan kita lah Allah memberikan
penyataan atau memanggil kita untuk menyatakan kebenaran ini. Dia memanggil kita untuk melayani, memberitakan akan kabar baik kepada semua orang. Dan kita tahu bahwa ya sampai pada garis finish Tuhan mengkonfirmasi kehidupan kita ya dengan berita keselamatan ini, bahwa kita benar-benar setia kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah. Mari saudaraku tetap bersemangat melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, karena banyak orang yang menantikan di luar sana kesaksian kita di dalam Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang istimewa. Dan karena itu kita harus bangga di dalam Tuhan. Tuhan memakai hidup kita untuk memuliakan Dia, ya, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar, Allah yang maha kasih, dan kita mengenal Dia secara clear, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan jelas kita mengenal Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang kita ikuti, yang kita muliakan, dan yang adalah pengharapan kita dan segala-galanya bagi kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sudah sangat jelas siapa yang kita ikuti dan siapa yang kita sembah, dan siapa yang menyediakan bagi kita segala berkat yang kita perlukan, siapa yang mencukupi kebutuhan kita, siapa yang menguatkan kita, siapa yang memberikan damai sejahtera bagi kita, siapa yang menghibur hati kita, dan siapa yang terus menolong kita setiap hari di dalam perjuangan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, itu nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi karena itu tidak perlu kita ragu dan tidak perlu kita bimbang. Kita harus terus yakin bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, dan pada akhirnya Tuhan akan mengakhirinya, akan menyatakan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kita tidak salah lagi dalam perjuangan kita. Karena bersama-sama dengan Kristus kita mengalami kemenangan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan jumpa lagi besok pagi. Dan untuk pagi hari ini kita sudahi dulu, ya. Untuk itu mari kita berdoa. Mari kita tundukkan hati kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Begitu luar biasa firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Karena kami tahu juga ya Bapa, tidak sedikit tantangan dan permasalahan yang akan datang menghampiri kami dalam kehidupan ini. Bahkan menghalang-halangi kerinduan kami untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan kami. Tapi kami tahu bahwa Roh Kudus, kami tahu bahwa firman-Mu, kami tahu bahwa kasih karunia-Mu terus menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami tahu bagaimana kami bersyukur senantiasa di dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Karena kami tahu Engkau memproses kehidupan kami sejak awal sampai pada garis finish. Di hari yang akan datang, penyertaan kasih karunia-Mu tidak akan pernah sia-sia. Hidup kami akan terus berbuah, dan hidup kami akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga atas tuntunan firman kebenaran-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya pengharapan di dalam Yesus Kristus yang mulia itu selalu hadir terus di dalam pandangan kami, di dalam pikiran kami, di dalam tindakan-tindakan, perbuatan dan perkataan kami. Kami terus mencerminkan kemuliaan Kristus, karena kami tahu Engkau yang membimbing kami Tuhan, menyatakan kekudusan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, sehingga terang kebenaran Kristus itu banyak dilihat, dikenal oleh banyak orang, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan ya Bapa di surga. Terima kasih, diberkatilah semua saudara kami, orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu yang telah Engkau kuduskan, orang-orang yang selalu rindu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Diberkatilah segala usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka cita-citakan di dalam keluarga, kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang membuat berhasil segala sesuatu ada di dalam pengendalian kuasa-Mu. Karena itu kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kesehatan kami, panjang umur, bersama-sama dengan semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu dimanapun.
Kiranya semuanya itu mendatangkan pujian dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan kerinduan kami adalah kami ingin melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan memimpin kami dan Tuhan membuat kami menjadi nyata. Dan pada akhirnya nama-Mu lah yang dipermuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati, kita akan jumpa besok pagi lagi ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Ya, kita akan dibawakan doa oleh Ibu Rostani Manalu ya. Kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, salam.